Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bab 4 skripsi, yaitu bagian hasil penelitian. Untuk bagian pembahasan akan saya bahas di next video. Membuat bab 4 dalam skripsi adalah hal yang paling menentukan jalannya penelitian kita. Video berikut menjelaskan tentang cara membuat bab 4 bagian hasil penelitian untuk penelitian pengembangan dan eksperimen. Untuk yang ingin bertanya, bisa komen atau chat melalui nomor WA yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, biar kamu gak ketinggalan video terbaru seputar skripsi dan lainnya. Lalu, share video ini ke teman-teman pejuang skripsi lainnya. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Bismillah. Sebelum menyampaikan hasil penelitian, sebaiknya diberikan uraian tentang apa yang sudah dikerjakan sampai diperoleh hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian adalah bagian yang menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data penelitian dapat juga disajikan sebagai ilustrasi berupa gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dan lain-lain. Dalam menyajikan tabel atau grafik, hendaknya tabel dan grafik tersebut berupa self-explanatory, artinya semua keterangan harus ada pada tabel dan grafik tersebut, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus mengacu ke teks atau naskah. Pada penyajian tekstual, data hasil penelitian dideskripsikan sejelas dan serinci mungkin, tapi tidak harus menyajikan semua hal. Yang perlu disajikan secara naratif adalah hal-hal yang menonjol dari data tersebut, misalnya persentase atau frekuensi terbesar, persentase atau frekuensi terkecil, rata-rata terbesar, rata-rata terkecil, perbedaan selisih terbesar, perbedaan terkecil, dan atau perbedaan atau hubungan yang bermakna. Informasi lain yang lebih detail bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Pada prinsipnya, dalam hasil penelitian, mahasiswa hanya mengemukakan hasil penelitian saja tanpa memberikan pendapatnya. Ingat ya, tanpa memberikan pendapat atau argumen pada hasil penelitian. Nah, selanjutnya, hasil analisis data. Bab ini juga dimuat analisis data. Jika digunakan analisis statistik, maka dalam sebab ini hanya dimuat tampilan akhir yang menunjukkan hasilnya. Sedangkan perhitungan statistik secara rinci dimuat sebagai lampiran. Apabila dalam metode analisis data pada bab metode penelitian dituliskan H0 dan H1, maka pada interpretasi hasil analisis perlu disebutkan jawabannya bahwa H0 ditolak sehingga H1 diterima atau sebaliknya. Nah, apa saja yang perlu kita tulis pada hasil penelitian untuk penelitian pengembangan? Yang pertama, sajikan per tahap pengembangan. Jadi, tahap pengembangan dari awalnya itu disajikan hasilnya apa. Misalnya dari angkat kebutuhan, hasilnya seperti apa, itu dituliskan. Kemudian dari hasil validasi ahli, kemudian ada respon siswa, kemudian hasil revisi itu disajikan dalam hasil penelitian. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian pada penelitian eksperimen yang disajikan yaitu data hasil pretest post-test yang diperoleh, kemudian data hasil observasi jika ada, dan data hasil analisis data, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Ini ada di bab 4 di bagian hasil penelitian. Oke, selanjutnya akan saya berikan contoh penulisan
hasil penelitian untuk penelitian eksperimen dan penelitian pengembangan. Kalian bisa perhatikan urutannya ya, supaya mudah, karena kebanyakan mahasiswa itu dia menyajikan penelitiannya nggak struktur gitu. Oke, saksikan berikut. Jadi yang pertama, ini bisa diceritakan dulu dari mana data hasil penelitian itu diperoleh. Sedikit saja penjelasannya. Lalu kemudian data yang diperoleh, ini contohnya ada data literasi sains. Ini bisa dimasukkan dalam tabel. Kemudian, nah ini ada grafik tentang rata-rata NGen dari literasi sains. Nah, tips buat kalian kalau mau bikin grafik seperti ini, jangan lupa diberi keterangan di bawah, kemudian yang di samping, dan ini ya, jumlahnya ini atau angkanya ini harus dicantumkan supaya pembaca mudah melihatnya. Oke, selanjutnya sama ininya. Oke, nah selanjutnya hasil uji MANOVA atau hasil uji hipotesis kalian masukkan di sini. Uji normalitasnya, kemudian uji homogenitas, kemudian ini uji korelasi, dan ini uji hipotesisnya. Itu ya. Oke. Nah, untuk validasi itu dalam penelitian eksperimen jangan dimasukkan ke dalam bab 4, tapi dimasukkan ke bab 3, kecuali kalau penelitian pengembangan. Kalau penelitian pengembangan, hasil dari validasi itu masuk ke hasil penelitian, karena validasi itu merupakan langkah dari model atau tahapan-tahapan pengembangan. Jadi hasilnya dimasukkan di bab 4, gitu ya. Oke, tadi kan dijelaskan bahwa hasil penelitian itu bisa berupa tabel, grafik, atau paragraf gitu ya, atau tekstual. Nah, untuk yang tekstual, nah nih, misalnya seperti ini. Di sini ada grafik. Oh ya, jadi ketiganya itu bisa disajikan secara bersamaan atau salah satunya aja. Gitu. Nah, kalau misalnya mau disajikan secara bersamaan, misal udah ada grafik nih, kemudian tekstualnya kalian tidak perlu menyebutkan lagi bahwa mengidentifikasi masalah sebesar ini, menjelaskan fenomena ilmiah sebesar ini, kemudian menggunakan bukti ilmiah sebesar ini, itu tidak perlu dijelaskan. Cukup kalian sebutkan yang tertinggi atau yang terendah saja, seperti ini. Berdasarkan gambar, ini kan gambar 13 ya, rata-rata nilai aspek proses sains. Berdasarkan gambar 13, indikator yang paling berpengaruh terhadap pendekatan TPACK yaitu menggunakan bukti ilmiah dengan nilai segini. Tuh. Nah, cukup segitu aja. Nah, satu lagi, kalian kalau membuat seperti ini, misalnya ada gambar, kemudian kalian mau menjelaskan secara teks, biasanya mahasiswa itu menggunakan kalimat seperti ini. Berdasarkan gambar di atas ini atau berdasarkan gambar di bawah ini, nah itu nggak boleh, itu hindari ya. Jadi cukup kalian menyebutkan berdasarkan gambar 13, nah seperti ini, karena belum tentu gambar 13 ini ada di atas atau di bawah, bisa di atas bisa di bawah, seperti itu gitu ya. Jadi ini dituliskannya berdasarkan gambar 13, berdasarkan gambar 14 gitu seterusnya. Oke, mudah ya. Nah, ini juga masih data hasil penelitian. Nah, ini kalian tidak perlu menjelaskan P1 sebesar ini, P ini sebesar ini, nggak perlu. Cukup cari yang tertinggi dan yang terendah aja. Oke, untuk hasil penelitian pada penelitian eksperimen cukup di sini. Selanjutnya kita lihat contoh untuk penelitian pengembangan. Hasil penelitian pada penelitian pengembangan, ini salah satu skripsi dari mahasiswa saya.
Jadi yang pertama kalian jelaskan dulu penelitian ini tentang apa, kemudian hasil gimana caranya bisa mendapatkan hasil penelitian atau hasil penelitian itu didapat dari mana aja, kalian jelaskan di sini. Nah lalu kalian sajikan data hasil penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah yang kalian punya. Nah, dalam skripsi ini yang pertama dia membahas karakteristik, kemudian kelayakan, yang ketiga respon. Nah, jadi yang disajikan di hasil penelitian itu yang pertama karakteristik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian hanya di rumusan masalah hanya menggunakan validitas atau kelayakan dan respon siswa, ya berarti cukup diceritakan atau cukup disajikan hasil tentang validitas dan respon siswa. Tapi lebih baiknya lagi kalian ceritakan hasil penelitiannya dimulai dari awal, yaitu dari tahap pertama, dari menyebar angket kebutuhan. Nah, kalian ceritakan itu di hasil penelitian. Oke, jadi ini dimulai dari karakteristik media komik. Untuk karakteristik media komik ini dimulai dari tahap-tahap pengembangan. Dari yang pertama yaitu tahap define. Jadi kalian ceritakan apa yang kalian lakukan ketika tahap define, kemudian hasilnya apa kalian tuliskan di sini. Yang selanjutnya ini ada hasil angket analisis kebutuhan, kalian ceritakan juga di hasil penelitian. Oke, kemudian hasil wawancara juga dideskripsikan, ditulis di hasil penelitian. Kemudian di tahap desain, rancangannya seperti apa, kalian ceritakan hasilnya. Ini ada gambaran dari produknya ya. Oke, setelah itu bahas tentang kelayakan media komiknya. Jadi di sini kalian ceritakan hasil dari validasi ahli-ahli, ahli media, ahli materi, kemudian ahli praktisi. Ini diceritakan hasilnya seperti apa. Nah, kemudian dari hasil validasi itu ada saran dan masukan dari ahli. Kalian masukkan saran dan masukannya apa, kemudian langkah perbaikan yang kalian lakukan apa. Nah, ini jika kalian diminta untuk revisi produknya, cantumkan screenshot atau gambar dari produk sebelum revisi dan sesudah revisi. Jadi pembaca tahu gitu ya, mana yang salah dan selanjutnya mana yang benar. Oke, ini hasil hitung atau hasil uji kelayakan media komik. Ini validasi ahli media dimasukkan. Oke, sekali lagi kalau hasil penelitian itu adalah benar-benar hasil penelitian, tidak ada pendapat kalian sendiri ya. Oke, ini belum revisi, setelah revisi ini oleh ahli media ya. Jadi mungkin yang ini kurang menarik, diganti menjadi seperti ini. Kalian masukkan ke dalam hasil penelitian. Nah, yang ketiga, hasil angket respon siswa. Masukkan juga ini persentasenya. Nah, selesai. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel, kemudian ini di tekstualnya gitu ya. Oke, sekian contoh hasil penelitian dari penelitian pengembangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.